Dia pikir dia satu-satunya di dunia ini. Tapi dia kaya, kamu bisa dapat semuanya ini dari dia, sayang. Aku tidak memungkiri, aku memang sudah dapat semuanya. Rumahnya, akses perusahaannya, investasinya. Lalu apa yang kau butuhkan lagi? Cinta. Cinta. Aku tidak pernah mencintainya dan aku tidak pernah mengharapkannya. Aku hanya memainkan peranku dengan baik sampai semua yang dia punya jadi milikku. Sekarang, dia hanya sisa. Tapi yang kulihat sekarang, dia benar-benar mencintaimu. Dan itu bagian paling menyenangkan, melihat pria sekuat dia berlutut demi wanita sekejam aku. Kamu tidak takut karma, sayang? Karma? Aku adalah karmanya Safir, sayang. Satu pertanyaan lagi, kenapa kamu memilih aku? Padahal jelas-jelas dia lebih kaya dariku. Singkat saja, aku bahagia karena bersamamu aku merasa hidup, bukan sekedar menjadi pelengkap dunia milik pria yang hanya tahu cara mencinta tapi tak tahu cara menjaga. Kamu tahu, kamu bisa meninggalkan semuanya sekarang. Dan memang itu yang akan aku lakukan. Aku sudah dapat apa yang aku butuhkan dari Safir. Sekarang, aku memilih yang membuatku merasa berarti. Sungguh pemandangan yang langka melihat Nona Nadine berada di dapur. Jangan komentar, aku sedang menciptakan mahakarya. Mahakarya? Semoga tidak melibatkan pemadam kebakaran. Hahaha. Coba apresiasi buatan aku dong. Jujur saja, aku tidak tahu kalau ini telur atau eksperimen yang nyaris berhasil. Rasanya menarik, seperti telur yang bingung harus jadi apa. Kalau kamu mengeluh, masak saja sendiri. Siapa bilang aku mengeluh? Aku justru menikmati pagi seperti ini. Ada kamu, ada sarapan istimewa buatanmu, dan keajaiban dapur yang kamu ciptakan. Kamu tahu, dalam hidupku yang terlalu rapi dan teratur, kamu satu-satunya hal yang tak bisa kurencanakan. Tapi kamu yang paling aku syukuri. Kalau suatu hari aku pergi, kamu bakal tetap tenang. Kalau suatu hari kamu pergi, berarti bukan kamu yang selama ini kucintai. Jangan bilang hal-hal sedih di pagi hari. Aku hanya takut kehilangan satu-satunya hal yang membuat tempat ini terasa seperti rumah. Aku memeluknya seperti rumah, tapi ternyata yang kupeluk hanyalah api, dan aku terbakar tanpa menyadarinya. Mau kemana? Astaga, bisa nggak sih nggak usah muncul tiba-tiba gitu? Hampir copot jantung gue. Ngapain ngendap-ngendap gitu, kayak maling? Maling apaan? Gue lagi stretching. Ya, stretching. Stretching penting buat kesehatan tahu. Stretching, depan pintu, tengah malam. Menarik. Ya udah sana, ngapain lo masih anteng berdiri di situ? Memastikan si pendek ini untuk kembali ke kamarnya. Apa sih lo pendek-pendek, body shaming banget? Hak gue dong kalau mau pergi. Minimal sehat dulu. Lo nggak lihat gue sehat walafiat gini? Nih, tuh lihat nih, gue sehat banget. Lo mau ngapain? Jangan mesum ya. Lah, dia wangi kok gue nggak mual. Oh, ngunci pintu. Kok dikunci sih? Gue mau pulang. Sorry, gue nggak sengaja. Jangan keras kepala, kembali saja ke kamarmu. Nona, kalau ingin pulang, Tuan Safir sudah menyiapkan sopir untuk mengantar Anda. Pulang? Sebentar, apa gue nggak salah dengar?
Iya Nona, mobil sudah siap. Semalam dia bilang gue jangan pulang, minimal sampai sehat lah. Sekarang malah disuruh pulang. Jangan-jangan dia jadi ilfil gara-gara kejadian semalam. Sebelum pulang sarapan dulu. Gue nggak lapar. Bukan gue, bayi lo yang lapar. Kalau sudah disiapkan, makanlah, jangan banyak drama. Siapa yang drama? Gue cuman bingung aja. Lo semalam galak banget nyuruh gue jangan pulang, tapi sekarang tiba-tiba jadi baik gini nyiapin supir. Ada udang di balik bakwan ya? Apapun alasanku, bukan urusanmu, makan saja. Iya, nyuruh-nyuruh mulu kayak bos. Memang bos. Ada apa? Baik, saya akan segera ke sana. Kenapa? Ada masalah? Bukan urusanmu. Ada apa, Bi? Apa ada yang mau Bibi sampaikan? Ah, tidak Nona. Saya hanya merasa sepertinya Tuan Safir sangat peduli dengan Anda. Peduli? Padaku? Hah, tidak, Bi. Ini hanya bentuk kepedulian terhadap anaknya. Saya hanya korban di sini. Kenapa gue malah nyuruh dia pulang? Ah, sial. Gue hanya mau untuk ketemu dia. Kejadian semalam benar-benar bikin gue gila. Tidak, itu bukan ciuman, tapi kecelakaan. Ya, hanya kecelakaan. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Apa maksudmu? Hari ini Tuan sedikit berbeda. Apa ada sesuatu hal yang terjadi? Saya hanya sedang berpikir, bukan urusanmu. Baiklah, dan ini laporan hasil kemarin Tuan. Semuanya perlu Anda tanda tangani. Dan hari ini ada meeting dengan Dewan Direksi. Ih, kok nyengat banget sih? Perasaan dulu nggak gini deh baunya. Ah, ini kan parfum kesukaan gue. Kok enek sih? Tapi semalam waktu hidung gue mendarat di badan cowok nyebelin itu, kok gue nggak mual ya? Perasaan dia wangi banget badannya. Davina, gue kira lo diculik om. Lo kemana aja? Kenapa nggak ngabarin sih? Astaga, heboh banget deh lo dateng-dateng. Gue udah sampai kepikiran buat lapor polisi loh. Tiba-tiba aja hilang, nggak ada kabar. Dramatis banget sih lo. Gue baik-baik aja napa? Hehehe, lo kenapa, Vin? Yo, sorry banget. Mending lo ganti baju deh, pakai baju gue. Gue beneran mual. Emang kenapa? Gue bau kah? Bukan bau, tapi lebih tepatnya lo terlalu wangi. Ya iyalah, ini parfum mahal tahu, limited edition. Please, lo ganti baju deh. Gue nggak kuat sumpah. Ya elah, Vin, wangi mahal lo ini. Belinya aja pakai uang jajan sebulan. Kalau gue muntah di sini lo yang bersihin ya. Iya, di mana bajunya? Bagus juga bajunya. Lo suka? Buat lo aja. Lah, serius? Tumben amat. Serius lah, lagian itu baju gak akan kepake lagi sama gue. Tuh kan, kesambet apa sih? Baju ini masih bagus loh, Vin. Biasanya pantang buang sebelum robek. Iya nih, sadar diri aja sih kalau perut gue besar, baju itu gak akan muat. Ditambah, lo tahu sendiri, ibu-ibu habis lahiran badannya pasti membesar. Kenapa lo? Emang gue cantik, gak usah terpesona gitu. Vin, lo serius mau mempertahankan bayi itu? Kok lo nangis sih? Gue salah ngomong ya? Maaf Vin, gue gak maksud nyinggung lo. Enggak kok. Nyatanya sejak tahu gue hamil, mood gue selalu naik turun. Gue gampang marah, gampang nangis.
Kadang lihat hal kecil yang lucu aja gue bisa ngakak sendiri. Dan ya, back to question, kayaknya gue bakalan pertahanin bayi ini deh. Lah serius, apa lo bakalan tahu konsekuensi kedepannya? Jelas gue sadar, cibiran orang, tatapan meremehkan, omongan di belakang gue udah bisa bayangin semuanya. Dan gue paham, mereka yang gak tahu apa-apa punya hak buat menilai gue sesuka mereka. Tapi satu hal yang gue yakin, gue gak pernah melakukan hal terlarang itu. Gue percaya ini bagian dari takdir gue. Di zaman dulu pun, Bunda Maryam juga melahirkan karena kehendak Tuhan, dan kisah itu nyata. Sekarang gue ngalamin hal yang sama. Gue merasa ini kemuliaan yang Tuhan kasih ke gue. Meskipun berat, tapi gue bersyukur. Gue gak tahu harus ngomong apa, Vin. Jujur, gue kaget denger lo ngomong kayak gini. Gue gak bisa bayangin betapa beratnya ini buat lo. Gue tahu dunia ini gak bakal adil sama lo. Omongan orang tuh kejam, Vin, dan lo harus siap buat semuanya. Tapi kalau ini benar-benar keputusan lo, kalau lo yakin ini jalan lo, gue gak bakal ninggalin lo. Gue bakal ada di sini buat lo. Kita jalanin ini bareng-bareng ya. Anak lo berarti anak gue juga. Makasih ya Yol, gue gak minta semua orang ngerti, tapi tahu lo ada di sisi gue, itu aja udah cukup banget. Emang semua itu ya kalau nyium bau wangi? Parah sih. Terus semua koleksi parfum lo mau dibuang gitu aja? Gimana lagi, gue gak tahan. Kayaknya ada beberapa parfum yang baru gue lihat. Kalau gue jual-jualin gimana? Sisanya ya buat gue. Tapi Yol, gue ngerasa aneh deh. Kenapa? Semalam sebenarnya gue dibawa ke rumah si arogan itu. What? Gue belum selesai. Oke. Sorry, ayo lanjut. Gue gak sengaja tuh nabrak dia. Dan hidung gue tepat mendarat di bajunya. Gue inget kok dia itu wangi banget. Tapi kok gue gak mual ya? Hidung yang mendarat di baju atau bibir mendarat di bibir? Apa sih? Hidung gue mendarat di bajunya. Kok gugup sih? Curiga nih gue. Apa sih? Udah gak jadi gue mau cerita. Bener-bener ya ini Bumil emang naik turun moodnya. Makanya jangan ngejek mulu. Lo mau lihat gue nangis gak jelas nanti? Ya janganlah. Oke, back to topic. Kayaknya bener deh ini anaknya. Gila sih, seorang Davina Aziza tengah mengandung anak dari Tuan Safir Aldrich. Betul-betul mukjizat. Nanti setelah anaknya lo dapetin, lo bisa dapet pabriknya sekalian. Apaan sih lo? Kalung. Bi, apa ini milik Bibi? Kalung? Tidak Tuan, itu bukan milik Bibi. Lalu ini punya siapa? Apa mungkin milik Nona Davina Tuan? Karena selain Bibi, hanya Nona Davina perempuan yang masuk ke rumah ini. Masuk akal. Kalungnya sangat cantik Tuan, namun terlihat sedikit tua. Sepertinya kalung ini sangat berharga. Sepertinya. Sebaiknya segera dikembalikan Tuan. Jika Tuan berkenan, Bibi bisa mengantarkan dan mengembalikannya kepada Nona Davina. Tidak perlu Bi, jika kalung ini penting, dia pasti mencarinya, dan saya yang akan mengembalikannya. Gak mungkin. Harusnya kalung itu ada di leher gue. Gue selalu pakai kalung itu dan gak pernah gue lepas. Apa mungkin jatuh? Tapi di mana? Kalung itu satu-satunya peninggalan Mama. Halo Tuan. Posisi Nona Davina sedang berada di taman pusat kota Tuan. Sepertinya Nona Davina sedang mencari sesuatu. Baiklah, kau boleh pulang. Tapi Tuan, mulai sekarang kau tidak perlu mengawasi dia. Kembalilah bekerja di kantor mulai besok. Baiklah Tuan. Di mana sih kalungnya? Udah gue cari kemana-mana, tetap gak ketemu. Ternyata masih sama, ceroboh. Reno? Hai Davina, sudah lama ya kita nggak ketemu. Jadi ini mantan kamu itu? Gak sesuai ekspektasi sih?
Mantan, aku bahkan lupa pernah berhubungan sama dia, sayang. Wajar kalau lo lupa, orang kayak lo memang gak pernah paham cara menghargai. Aku nggak nyangka selera kamu serendah ini, sayang. Pantes aja ditinggal, sikapnya aja udah kelihatan. Kasian. Makanya sekarang aku ngerti kenapa ninggalin dia. Ternyata dia nggak ada artinya. Kalau gue gak ada artinya, kenapa kalian masih repot berdiri di depan gue? Mungkin karena lihat lo masih terjebak di tempat yang sama dengan luka yang sama, itu cukup menghibur. Atau mungkin kalian cuma butuh seseorang buat ngerasa lebih baik tentang diri kalian sendiri. Lo itu kayak cerita lama yang gak penting, Davina, tapi tetap lucu buat diingat sesekali, biar kita sadar betapa jauhnya kita berkembang. Kita nggak ngebandingin diri kita sama lo. Lo nya aja yang masih nganggap diri lo relevan. Oh, gue jelas relevan, Reno. Kalau enggak, lo nggak bakal ada di sini repot-repot membuktikan sesuatu. Membuktikan sesuatu? Davina, lo itu cuma noda kecil di masa lalu gue. Bahkan, lo nggak layak untuk diingat. Lo masih berharap gue peduli ya? Denger baik-baik, lo itu bukan kenangan. Lo itu beban. Satu-satunya alasan gue inget lo, cuman buat ketawa. Mengingat bodohnya gue dulu buang waktu sama orang kayak lo. Lihat diri lo sekarang, masih sama. Gadis miskin, sendirian, gak punya siapa-siapa, gak punya masa depan. Bahkan, dunia pun gak berpihak sama lo, Davina. Lo tahu kenapa gue gak pernah mikirin lo lagi? Karena lo itu kayak debu. Keberadaan lo itu gak penting. Gue cuman perlu tiup dan lo hilang. Kalau ada hal yang paling gue syukuri dalam hidup ini, itu adalah fakta kalau gue ninggalin lo dulu. Dan lo tahu apa yang lebih lucu? Kalau dunia ini tinggal lo satu-satunya perempuan, gue lebih milih mati sendirian daripada harus nyentuh lo lagi. Sayang sekali, gue kira cuman bisnis yang bisa bikin gue ilfeel. Ternyata manusia juga. Lo siapa? Seseorang yang gak perlu memperkenalkan diri ke orang yang gak penting. Oh, jadi lo pahlawannya? Ganteng sih. Tapi ngapain sih lo repot-repot bela cewek kayak dia? Gue nggak suka buang waktu buat sesuatu yang gak ada nilainya. Tapi kalau itu menyangkut milik gue, lain cerita. Lo bilang dia nggak penting. Menarik. Padahal dari cara lo yang terus-terusan ngomongin dia, gue malah mikir lo yang gak bisa move on. Gini deh, biar gue jelasin pelan-pelan. Kalau gue denger lo nyentuh atau bahkan menyebut namanya lagi, lo bakal tahu rasanya jadi seseorang yang benar-benar gak punya arti. Ngerti? Bagus. Ayo pulang. Keluar. Duduklah. Kalau mau nangis, nangis aja. Gue bukan perempuan yang gampang nangis. Selalu keras kepala. Kalau lo nggak mau nangis, ya udah. Tapi kalau lo capek pura-pura kuat, pakai ini. Mulai sekarang, jangan biarkan orang lain bicara seenaknya padamu. Kalau ada yang macam-macam, saya yang urus. Masuklah, ini sudah larut. Angin malam tidak baik untukmu dan juga anakku.
Jadi lo beneran jatuh ke pelukan perempuan itu? Lo tunggu pembalasan gue. Gue bakal buat lo ngerasain sakit yang sama. Bodoh, kenapa gue baru sadar sekarang? Kita perlu bicara. Di sana. Kau yakin? Baiklah, kau yang menentukan tempat. Aku akan datang. Sejak kapan kau suka tempat seperti ini? Padahal kau bukan tipe pria yang suka bermain di sudut gelap. Aku hanya berhati-hati. Berhati-hati atau takut? Kau bisa terus bermain dalam bayangan, tapi kau tahu, cepat atau lambat, aku akan menemukan cara untuk menarikmu keluar. Dan aku akan memastikan kau tidak pernah bisa. Kenapa kita tidak hentikan sandiwara ini dan bekerja sama? Kita punya musuh yang sama. Aku ingin dia hancur, kau juga. Aku tidak peduli caranya selama hasil akhirnya sama. Aku tidak tertarik. Kau bilang tidak tertarik. Tapi aku tahu kau tidak akan pernah benar-benar melepas kesempatan ini. Jangan so tahu. Aku tahu lebih banyak dari yang kau kira. Misalnya tentang Alicia. Apa maksudmu? Aku mengenalnya lebih lama darimu. Aku tahu dia lebih dari yang pernah kau sadari. Dia tidak pernah memberitahumu, bukan? Bahwa aku adalah sahabatnya. Dia bercerita banyak tentangmu, bahkan di saat terakhirnya. Apa yang kau inginkan? Kau tahu jawabannya. Hati-hati Safir. Dulu lo gak pernah peduli sama siapapun. Menarik ngelihat lo sekarang mulai berubah. Lo ngapain di sini? Gue cuman menikmati udara malam dan kebetulan ngelihat sesuatu yang sangat menarik. Gue selalu penasaran kayak apa ekspresi lo kalau akhirnya peduli sama seseorang. Sekarang gue tahu. Kalau lo mau ngomong sesuatu, langsung aja. Gue cuman kepikiran satu hal. Lo sadar kan setiap orang yang dekat sama lo akhirnya jatuh? Dulu gue, sekarang siapa? Cewek kecil itu. Gue heran, dia sadar gak ya apa yang dia hadapi sekarang? Jangan sentuh dia. Gue nyentuh dia. Safir, lo seharusnya tahu, gue gak perlu ngelakuin apa-apa. Dunia ini bekerja dengan sendirinya. Terkadang kita cuman perlu nunggu sampai akhirnya seseorang akan jatuh sendiri. Gue selalu suka ngeliat kapan seseorang akhirnya jatuh. Brengsek! Dia tidak pernah bercanda. Kalau dia sudah bergerak, artinya akan terjadi sesuatu. Lo ngapain pagi-pagi kesini? Saya pikir ini milik Anda. Astaga, gue kira ini udah hilang. Lo nemu di mana? Kau menjatuhkannya kemarin. Gue nggak tahu harus ngomong apa. Ini penting banget buat gue, serius. Makasih. Karena lo udah nemuin barang berharga gue mau ngajak lo mampir sebentar ke dalam. Gue bisa bikinin kopi atau sekedar susu hangat buat lo. Baik, saya masuk sebentar, tapi setelah itu kita bicara. Minumlah, setelah itu bicara. Ada yang mau lo omongin ke gue kan? Ikut saya ke rumah. Hah? Tiba-tiba banget. Tempat ini tidak aman. Kau harus ikut saya. Mulai lagi. Gue udah tinggal di sini lama dan gue baik-baik aja kok. Saya tidak yakin. Gue nggak peduli lo yakin atau enggak. Ini rumah gue dan gue nggak butuh lo ngatur-ngatur gue. Saya tidak memaksa, tapi kalau saya bisa mencegah sesuatu sebelum terlambat, saya akan melakukannya. Jangan buat saya menyesal karena tidak cukup memaksa Anda sekarang. Ada apa sih? Lo kok ngomongnya kayak bakal terjadi sesuatu ke gue? Ikut saja, tidak perlu banyak bertanya. Gue nggak bisa, gue nggak mau numpang di tempat lo. Ini bukan menumpang, saya hanya ingin kau tetap aman. Gue tetap nggak mau.
Baik, saya tidak akan memaksa, tapi kalau sesuatu terjadi, jangan salahkan saya. Tunggu, kenapa lo ngelakuin ini? Karena saya tahu lebih banyak dari yang kau pikir. Astaga, ini apa-apaan? Anda tidak bisa bekerja dengan benar. Maaf Bu, saya tidak sengaja. Tidak sengaja. Lihat ini, baju saya basah semua. Bagaimana tanggung jawab Anda? Davina, ini sudah yang keberapa kali? Anda selalu membuat masalah. Saya tidak menjatuhkan minuman ini, Pak. Ada seseorang yang menabrak saya. Jangan mencari alasan. Saya membayar mahal untuk pelayanan di sini, tapi malah mendapatkan ini. Saya akan melaporkan ini ke manajer Anda. Saya saksinya, saya melihat semuanya. Anda siapa? Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya hanya seseorang yang tidak suka melihat orang tidak bersalah disalahkan. Kalau Anda benar-benar ingin tahu siapa yang salah, mungkin sebaiknya periksa CCTV sebelum mengambil keputusan. Tapi... Atau Anda mau saya yang bantu ingatkan? Dokter Kenzo, Saya tidak menyangka Anda masih mengingat saya. bagaimana mungkin saya lupa? Anda yang merawat saya saat saya di rumah Safir. Tapi, apa yang Anda lakukan di sini? Saya hanya kebetulan ada di sini, dan saya tidak bisa diam saja melihat ketidakadilan terjadi. Berhati-hatilah, Davina. Dunia ini tidak selalu bersikap baik pada orang baik. Kenapa gue nggak bisa tidur? Kenapa sih gue jadi kepikiran dia? Suaranya, wajahnya, bahkan aroma tubuhnya gue, Kak. Astaga, apa yang lo pikirin sih, Vin? Jangan bilang lo yang mulai mesum sekarang. Aneh, tiba-tiba ngasih kunci. Maksa banget lagi buat gue tinggal di sana. Padahal kan udah jelas gue nolak dia beberapa kali. Apa sih yang dia pikirin? Apa benar kata Siola kalau berurusan sama dia, gue malah makin ke bawah masalah? Dan emangnya sebahaya itu kalau gue sendirian di sini? Hah, pusing gue. Gue cuman mau nanyain soal kunci kok, itu aja, bukan karena gue kangen atau yang lain. Jelas bukan. Oh my god, dia beneran nelpon. Dia nelpon gue. Oh Tuhan, gue nggak siap. Ini real kan dia nelpon? Astaga, apa gue harus angkat sekarang? Halo, ada apa nelpon malam-malam? Kau belum tidur. Lo nelpon gue cuman buat nanya itu. Gue udah hampir tidur, tapi ya sekarang malah keganggu. Kau baik-baik saja. Gue sehat, baik-baik aja. Gue nggak tiba-tiba pingsan atau ngilang, tenang aja. Pastikan tetap seperti itu. Saya tidak mau mendengar berita buruk tentang Anda besok pagi. Astaga, emang gue segitu nyusahinnya ya? Bukan nyusahin. Anda terlalu keras kepala untuk sadar kalau Anda butuh perlindungan. Tenang, gue aman kok. Saya tidak meminta Anda tinggal di rumah saya. Saya hanya memastikan Anda tahu bahwa pintunya selalu terbuka untuk Anda, kapan saja. Nggak maksa tapi diomongin terus. Ini namanya soft force atau apaan sih? Dicatat Tuan Safir, sekarang lo bisa tidur dengan tenang karena gue masih hidup dan sehat. Bagus, sekarang tidurlah. Siapa sih pagi-pagi bertamu? Siola kan ngampus jam segini. Siapa? Bibi? Selamat pagi, Nona. Selamat pagi. Sedang apa Bibi di sini? Bibi mengantarkan makanan untuk Nona Davina. Loh, nggak perlu, Bi. Saya bisa beli sendiri atau masak. Tuan Safir yang menyuruh Bibi, Nona. Oh, kalau begitu, ayo masuk, Bi.
Saya simpan semua di dalam kulkas ya Nona, dan sebagian saya simpan untuk segera Nona makan. Besok saya akan kembali lagi ke sini. Kalau begitu saya permisi. Bi, Iya Nona. boleh minta waktunya sebentar? Itu semua wajar Nona, gejala yang sering dialami wanita hamil. Dulu, Bibi juga pernah mengalaminya. Ada saat dimana kita hanya ingin mendengar suaranya, merasa tenang hanya dengan mendengar dia bicara. Rasanya rindu tanpa alasan, ingin mencium aroma tubuhnya, merasakan kehangatannya dalam pelukan, bahkan hanya duduk berdua tanpa melakukan apapun sudah cukup menenangkan. Itu bukan sekedar perasaan biasa Nona, itu naluri. Tubuh dan hati Nona tahu siapa ayah dari bayi ini, dan tanpa disadari, Nona menginginkan kehadirannya, karena bagaimanapun, bayi ini juga bagian darinya. Saya malu, Bi. Saya sudah menolaknya secara terang-terangan. Apa pendapatnya nanti jika tiba-tiba saya mau datang kembali dan tinggal di sana? Menurut Bibi, Tuan Safir justru akan lebih tenang jika Nona kembali ke rumahnya. Apalagi ini demi kesehatan dan kebaikan Nona serta bayi Tuan Safir. Jika sampai Tuan Safir tahu Nona dan bayinya kekurangan gizi, dia pasti akan marah. Belum lagi bagaimana jika ada orang yang berniat jahat atau menjelekkan Nona. Seorang gadis yang tiba-tiba perutnya membesar tentu akan menjadi bahan pembicaraan. Tapi jika Nona tinggal di rumah Tuan Safir, semuanya akan lebih mudah. Nona akan aman, kebutuhan Nona terjamin, dan tidak ada yang bisa mengusik. Bibi yakin itu tempat terbaik untuk Nona saat ini. Saya tahu, Bi. Saya mengerti semua yang Bibi katakan itu benar. Tapi tetap saja, saya tidak bisa. Saya sudah menolak Tuan Safir berkali-kali. Sudah bersikeras bahwa saya bisa sendiri. Kalau tiba-tiba saya datang ke rumahnya sekarang, apa tidak terlihat seperti menjilat ludah sendiri? Saya juga tidak ingin terlihat seperti seseorang yang tiba-tiba bergantung padanya hanya karena keadaan. Saya takut kalau saya ke sana, saya malah jadi terlalu nyaman, Bi. Saya takut perasaan saya justru semakin rumit. Tapi saya juga tidak bisa membohongi diri sendiri bahwa saya sudah mulai merasa lelah. Tidak ada yang salah dengan berubah pikiran Nona, apalagi jika itu untuk kebaikan diri Nona sendiri dan bayi dalam kandungan. Apa gunanya gengsi kalau akhirnya hanya membuat Nona semakin tersiksa? Nona takut bergantung pada Tuan Safir, takut jadi terlalu nyaman. Tapi bukankah itu hal yang wajar? Bukankah yang Nona rasakan sekarang juga tanda kalau hati Nona sebenarnya tidak benar-benar ingin menjauh? Nona bilang lelah, lalu kenapa harus memaksakan diri? Tidak ada salahnya menerima bantuan, apalagi dari ayah kandung bayi ini. Tidak ada yang akan menghakimi Nona. Justru yang salah adalah jika Nona terus bertahan sendirian, sementara ada tempat yang bisa memberikan ketenangan dan perlindungan. Bibi yakin, meskipun Tuan Safir tidak banyak bicara, dia pasti ingin Nona kembali. Bukan karena kasihan, bukan karena kewajiban, tapi karena dia juga ingin menjaga kalian berdua. Nona, ini Bibi. Bibi membawakan makanan yang Nona inginkan kemarin. Nona. Seperti yang sudah saya jelaskan, strategi ini akan meningkatkan efisiensi sekaligus mempercepat pertumbuhan pasar dalam 6 bulan ke depan. Dengan pendekatan ini, kita bisa memastikan bahwa ekspansi ini berjalan sesuai rencana tanpa mengorbankan kualitas dan efektivitas kerja tim kita. Ya, Tuan Safir, ini tentang Nona Davina. kenapa dengan dia? Bibi sudah mengetuk pintunya berkali-kali, Tuan, tapi Nona Davina tidak menjawab. Kata penjaga kosan, sejak pagi dia belum keluar, dan Bibi khawatir Nona Davina kenapa-kenapa. Tuan Safir? Davina, buka pintunya! Davina! Bibi sudah mencoba menelpon dan mengetuk pintunya berkali-kali, Tuan, tapi Nona Davina tidak menjawab. Davina! Hei, bangun!
Safir. Sial, kenapa kau tidak bilang kalau kau sakit? Kau demam tinggi, kita harus ke rumah sakit. Gue baik-baik aja. Diam, kau terlalu keras kepala. Tuan Aldrich, Nona Davina mengalami kelelahan parah dan kurang asupan gizi. Ini sangat berbahaya, apalagi untuk wanita hamil. Jika terus begini, bukan hanya kesehatannya yang terancam, tetapi juga bayi dalam kandungannya. Seberapa serius? Tekanan darahnya rendah, tubuhnya dehidrasi. Jika ini terus berlanjut, ada resiko keguguran. Apa yang harus dilakukan? Dia butuh istirahat total dan makanan bergizi. Stres juga bisa memperburuk kondisinya. Jika Tuan benar-benar peduli, pastikan dia berada di lingkungan yang mendukung, tempat di mana dia bisa merasa nyaman dan tenang. Siapkan surat keluar, aku akan membawanya pulang. Rumah sakit kami memiliki fasilitas yang lengkap untuk pemantauan pasien. Aku bilang siapkan surat keluarnya. Baiklah, tapi pastikan dia tidak stres. Jika ada tanda-tanda memburuk, segera bawa kembali ke rumah sakit. Mau tidak mau, kau harus pulang bersamaku, Davina. Jangan banyak bergerak. Kenapa gue ada di sini? Karena kau pingsan, tubuhmu terlalu lemah, tekanan darahmu turun, dan kau hampir mengalami dehidrasi. Dokter bilang kau butuh istirahat total. Kau pikir aku bisa membiarkanmu kembali ke tempat itu setelah apa yang terjadi? Gue baik-baik aja. Gue bisa jaga diri sendiri. Benarkah? Lalu kenapa kau hampir kehilangan bayiku? Gue nggak mau jadi beban buat lo. Davina, aku tahu kau keras kepala, tapi kali ini berhenti bersikeras. Kau akan tinggal di sini mulai sekarang. Halo, gue butuh bantuan lo. Apa yang terjadi? Davina, dia tiba-tiba jatuh sakit. Gue membawanya ke rumah sakit. Dokter bilang dia kelelahan dan dehidrasi. Gue nggak bisa ambil resiko. Gue ingin lo yang rawat. Seberapa parah kondisinya? Dia masih lemah. Gue membawa dia pulang ke rumah karena dia butuh tempat yang nyaman. Tapi gue nggak bisa ninggalin dia tanpa pengawasan medis. Gue ngerti. Gue kesana sekarang. Thanks, Ken. Santai, udah jadi tugas gue sebagai dokter. Terlebih sebagai sahabat lo. Tenang, Davina bakal baik-baik aja. Berapa lama sampai dia pulih? Kalau dia istirahat yang bener, mungkin 3-4 hari. Tapi kalau masih bandel, bisa lebih lama. Dia nggak pernah tahu batas dirinya, dia keras kepala. Lo juga sama, gue beda. Lo yang harusnya lebih dikhawatirin sekarang. Gue baik-baik aja. Lo yakin? Muka lo pucet, badan lo tegang. Lo pikir Davina gak bakal sadar kalau lo juga gak sehat? Gue hanya perlu sedikit istirahat. Gak usah sok kuat. Davina butuh lo waras, bukan setengah mati. Minumlah, suplemen itu membantu tubuh tetap fit. Tenang saja, ini bukan obat kimia berbahaya. Hanya kombinasi vitamin dan zat alami untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan fokusmu. Gue nggak bisa ngawasin dia 24 jam. Ada masalah di kantor, ditambah ada sedikit yang gue khawatirin. Dan gue butuh orang yang gue percaya. Dan itu lo. Jadi lo beneran nyuruh gue tinggal di sini? Cuma sampai dia stabil dan pekerjaan gue selesai. Lo dokter, lo lebih tahu gimana ngatasin dia kalau kondisinya drop lagi. Oke, fine. Kalau itu yang lo butuhkan, gue bakal bantu lo. Ambil kamar di sebelah, biar lo gampang bolak-balik ngecek dia. Baik, bos. Gue keluar sebentar. Lo tahu harus ngapain kalau ada apa-apa. Tenang aja, gue di sini sekarang. Kenapa rasanya jadi serumit ini? Gue nyuruh lo tinggal di sini, tapi malah nyari orang lain buat jagain lo. Tapi gue gak punya pilihan lain. Ini satu-satunya cara biar lo tetap aman. Gue bukan lepas tangan. Justru ini bentuk kepedulian gue. Gue harap lo ngerti dan gak nganggap ini egois. Nona sudah bangun. Bagaimana perasaan Nona hari ini? Saya sudah jauh lebih baik, Bi. Terima kasih.
Syukurlah, Tuan Safir sangat khawatir tadi malam. Dia bahkan tidak tidur semalaman. Dia di mana sekarang? Tuan Safir sedang bekerja, tapi sebelum berangkat, dia berpesan agar Nona makan yang banyak dan tidak memaksakan diri. Sudah bangun, jangan coba-coba kabur dari rumah itu. Aku sudah menyuruh beberapa orang untuk memastikan kau tetap di sana. Memangnya gue mau kabur kemana? Bagus, sekarang makan yang banyak. Saya akan pulang sore ini. Tuan Safir memang seperti itu. Mungkin caranya sedikit kasar, tapi dia benar-benar peduli pada Nona. Selamat pagi, gimana pasien spesial kita hari ini? Jauh lebih baik, tidak perlu diperiksa dok, saya sudah cukup sehat kok. Oh ya, coba saya cek dulu, jangan asal klaim. Baiklah, saya tinggal dulu. Kalau butuh sesuatu, panggil saya Nona. Terima kasih Bi. Jujur saja, beneran sudah enakan atau cuma tidak mau bikin Safir khawatir? Bercanda, ya sudah saya periksa ya. Dokter, Iya. terima kasih sudah menolong saya sewaktu di kafe. Itu, it's okay, tidak perlu dipikirkan. Saya senang membantu kamu. Jika tidak ada dokter, mungkin saya sudah dipecat dengan tidak terhormat. Sekali lagi terima kasih Dokter Kenzo. Tidak perlu dipikirkan. Sekarang yang penting kamu fokus aja buat sembuh. Oh iya, satu lagi. Tidak usah terlalu formal. Kita bakal sering ketemu mulai sekarang, jadi santai saja. Dokter benar-benar akan merawat saya. Tentu saja, Safir Aldrich tidak pernah bermain-main dalam perkataannya. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Kalau ada apa-apa, kamu tinggal panggil saja. Kebetulan kamar saya di sebelah. Kenapa Safir malah meminta Dokter Kenzo untuk merawat gue? Bukankah lebih masuk akal kalau Safir sendiri yang turun tangan karena dia sendiri yang minta gue tinggal di sini? Gue tahu dia sibuk, tapi rasanya aneh aja. Kenapa mempercayakan orang yang baru aja gue kenal buat ngerawat gue? Sudahlah, ini juga hanya sementara. Mungkin dia punya alasan yang lain. Gue cuman harus fokus untuk kesembuhan gue. Kenapa tidak istirahat di kamar? Gue bosen, lagi pula gue merasa lebih baik sekarang. Apa kau masih merasa tidak nyaman tinggal di sini? Gue hanya belum terbiasa. Saya tahu kau keras kepala, tapi mulai sekarang berhenti berpikir bahwa ini hanya tempat singgah sementara. Maksud lo? Saya tidak mau ada satu hari pun di mana kau merasa sendirian di rumah ini. Saya ingin kita membuat beberapa kesepakatan. Kesepakatan? Kau tinggal di sini, dan saya ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik. Jadi ada beberapa hal yang harus kita sepakati. Baiklah, apa yang lo inginkan? Pertama, saya tidak ingin kau menyusahkan dirimu sendiri. Kalau ada yang kau butuhkan, katakan, jangan menahannya sendirian. Kedua, saya ingin kau mulai menjaga dirimu lebih baik. Saya sudah meminta dokter untuk rutin memeriksa kondisi kesehatanmu. Lo udah ngatur semua tanpa bertanya dulu. Saya hanya melakukan yang terbaik untukmu dan anak kita. Anak kita? Baiklah, lalu apa lagi? Ketiga, saya ingin kau mulai menerima kenyataan bahwa saya akan selalu ada di sampingmu. Setidaknya sampai anak ini lahir. Kenapa lo ngelakuin semua ini, Safir? Karena ini bukan hanya tentangmu lagi, Davina. Ini tentang kita.